Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesifa Salsabila dari kelompok 1, yaitu mikroorganisme yang menguntungkan dan merugikan bagi tanah. Saya di sini akan menjelaskan mikroorganisme yang menguntungkan pada tanah. Salah satunya bakteri Nitrosomonas sp. Selamat menyaksikan. Bakteri Nitrosomonas sp. Nitrosomonas ini termasuk bakteri gram negatif, berbentuk bulat, kadang-kadang bentuk sel elips, bersifat motil dan non-motil, katalase, dan indol. Memiliki reaksi positif, sifat hidupnya aerob. Selanjutnya yaitu metabolisme senyawa nitrogen ini memerlukan senyawa karbon dioksida sebagai sumber karbonnya yang diikat dalam siklus Calvin. Bakteri ini dapat tumbuh optimum pada suhu 5-30 derajat Celcius dan pH optimum 5,8 sampai 8,5 serta hidup pada habitat air laut, air tawar, dan tanah. Bakteri Nitrosomonas juga dapat membantu sebagai nitrifikasi. Nitrifikasi itu apa sih? Yaitu proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses nitrifikasi ini dapat terjadi di tanah, air laut, maupun air tawar. Yang selanjutnya yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum, yaitu merupakan bakteri gram negatif yang mampu mengikat nitrogen bebas yang berada di udara menjadi amonia yang akan diubah menjadi asam amino. Yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang akan diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Karakteristik dari bakteri ini yaitu bersifat aerob, berbentuk batang, koloni berbentuk sirkulasi dan berwarna putih, merupakan penghambat nitrogen di dalam tanah, dan berasosiasi simbiotik dengan sel akar legume. Kemudian, bakteri ini berperan sebagai bakteri yang menangkap nitrogen di udara dan mereduksinya menjadi amoniak, sehingga dapat menyuburkan tanah. Bakteri baik pada tanah selanjutnya yaitu Pseudomonas fluorescens. Bakteri ini merupakan mikrobial agonis yang penting dalam pengendalian patogen tanaman karena memiliki kelebihan yaitu seperti berkembang biak lebih cepat dan sebagai antibiotik. Klasifikasi dari Pseudomonas fluorescens bisa dilihat di samping saya. Bakteri Pseudomonas fluorescens berbentuk batang dan berukuran 0,7 nanometer sampai 2,8 nanometer. Dan bakteri ini memiliki gram positif, bergerak dengan flagel, dan menghasilkan pigmen fluorescens. Dan selanjutnya diketahui adalah memiliki siderofor, yaitu alat pengangkut zat besi ke membran sel. Dan selanjutnya yaitu peranan dari Pseudomonas fluorescens, yaitu salah satunya ada dapat menurunkan nilai pH pada tanah pada beberapa tanah yang masam seperti adisol. Selanjutnya bakteri merugikan pada tanah akan dilanjutkan pada teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Melina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bakteri yang merugikan pada tanah, yaitu Xanthomonas competris. Nah, Xanthomonas competris ini memiliki klasifikasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya klasifikasinya di samping. Nah, bakteri ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama, bakteri ini pada umumnya itu berbentuk seperti batang dan pada ujungnya itu biasanya adalah membulat. Nah, bakteri ini berukuran sangat pendek. Bakteri ini memiliki flagel tanpa spora dan koloninya ini berlendir. Nah, bakteri ini juga menghasilkan pigmen yang berwarna kuning dan bersifat aerobik, dan bakteri ini juga termasuk bakteri gram negatif. Bakteri Xanthomonas competris ini sangat merugikan sekali bagi tanaman pisang
Karena pada awal gejalanya ini, bakteri ini menyerang pada bagian akar, lalu merambat ke bagian daun dan merambat ke seluruh bagian, sehingga bakteri ini dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Pada penampang di dasar semu dan umbi terjadi perubahan ikatan pembuluh yang menyebabkan perubahan warna keabu-abuan dan terdapat bintik-bintik hitam pada bagian tumbuhan yang terinfeksi. Bakteri Xanthomonas competris ini menggunakan polisakarida, protein aldesi, dan pili untuk menempel pada permukaan dan membentuk biofilm untuk mempertahankan tekanan abiotik pada tanaman yang akan diinfeksinya. Nah, adapun cara untuk mencegah bakteri ini agar tidak menyebar ke daerah lainnya, seperti mencegah infeksi ini dengan cara menggunakan kuratif dari pestisida kimia dan memperlambat atau mengurangi penyebaran bakterinya. Saya akan menjelaskan mengenai mikroorganisme yang merugikan yang terdapat di dalam tanah, yaitu bakteri Bacillus anthracis. Adapun pengertiannya, bakteri Bacillus anthracis merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang. Ukurannya yaitu 1 sampai 1,5 kali 3 sampai 10 mikron dan merupakan satu-satunya patogen obligat pada genus Bacillus. Bacillus anthracis merupakan bakteri pertama yang terbukti dapat menyebabkan penyakit. Ciri-ciri dari bakteri ini yaitu bentuk spora dan dapat hidup selama beberapa dekade, berbentuk persegi panjang dan berderet. Proses penginfeksiannya yaitu tanah yang tercemar oleh spora antraks dan bangkai hewan yang mati karena antraks menyebabkan spora tumbuh pada jaringan tempat masuk dan pertumbuhan organisme vegetatif yang mengakibatkan pembentukan edema gelatinosa dan kongesti menyebar melalui getah bening ke dalam aliran darah dan berkembang biak dengan bebas dalam darah dan jaringan segera sebelum dan sesudah hewan tersebut mati. Nah, tindakan pencegahannya yaitu melakukan pemantauan serta desinfeksi pada tanah yang terkontaminasi spora antraks dan juga dilakukan sterilisasi. Tidak hanya itu, harus dilakukan pelarangan berbagai aktivitas seperti bertani dan menggembala pada tanah yang terinfeksi tersebut.